kalau besok timnas Indonesia bisa menang melawan Arab Saudi, saya akan ngesot sampai Madura. Artinya Bapak Ibu, kita semua pasti akan mati. Maka pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Cuman pesan Bapak Ibu, ada orang mati itu tersandra. Di antara sandra buat orang mati itu hutang. Makanya jangan menyepelekan hutang. Baik hutang kepada Allah maupun hutang kita kepada sesama umat manusia. Enggak jadi Pak damai di kubur kalau masih berhutang. Enggak jadi masuk surga kalau masih berhutang. Termasuk ini yang aneh-aneh itu Bapak Ibu, yang suka nadar aneh-aneh. Saya barusan lihat di TikTok itu, ada yang nadar begini, kalau Indonesia menang lawan Arab Saudi, saya jalan ngesot, kata dia. Nah Pak, jalan ngesot ratusan kilometer. Saking sinisnya, dia nganggap Indonesia tuh nggak akan menang lewat Arab Saudi. Akhirnya dia begitu, saya janji nadar jalan ngesot. Nah ini hati-hati kalau dia nggak bayar utang nih Pak. Hati-hati kalau dia nggak bayar utang, susah dia di kuburnya, susah di akhiratnya, nanti nggak bisa masuk surga dia Bapak Ibu. Utang. Makanya saya agak bingung waktu dulu ada tokoh bangsa, nggak usah nyebut namanya nanti gibah kita. Kalau Jokowi menang, kata dia, saya nadar jalan kaki dari Solo ke Jakarta. Nah menang betul Jokowi Pak. Tapi dia nggak bayar nadarnya. Ada ya? Oh ya, sebut namanya. Kemudian yang berikutnya, ada lagi teman saya, kalau Jokowi menang, saya nadar, kata dia, jalan kaki dari Ampera sampai Jakarta. Tapi benar Pak, namanya Mbah Suwali, sudah umur 70 tahun, jalan kaki dari jembatan Ampera sampai Jakarta, memenuhi nadar itu tadi. Hutang soalnya. Makanya ibu-ibu awas, jangan sembarang menadar Bu, bahaya, takut nggak sanggup nggak bayarnya. Cuman saya kasih solusi, ada cara ngebayar nadar. Seandainya kita nggak sanggup, penggantinya apa? 1 puasa 3 hari berturut-turut, sholat taubat, ya Allah saya salah ucap, saya nggak sanggup jalan ngesot itu ya Allah, dari Madura sampai Jakarta misalnya, Pak, nggak sanggup ya Allah, saya lalai, saya bertobat. Maka penggantinya puasa 3 hari atau ngasih makan 10 orang ya miskin Bapak Ibu. Seandainya nadar terucap tapi kita nggak sanggup untuk membayarnya. Ada salah satu kisah Israiliyat, ada orang pergi berlayar. Saat dia pergi berlayar terjadi gelombang pasang, badai yang sangat kencang sekali. Kemudian dia berdoa, ya Allah, seandainya saya selamat bisa pulang ke rumah, saya nadar ngasih makan anak jin. Ini kok orang nadar ngasih makan anak jin? Kita mah anak yatim, dia anak jin Pak. Ada aja nih orang buat gawoh ya. Ternyata benar Bapak Ibu, gelombangnya turun, badai berlalu, kapalnya menepi ke daratan, pulang ke rumah. Inilah masalah. Sampai di rumah dia bingung, kayak apa rupa anak jin itu. Kan bingung bayar nadarnya Pak. Akhirnya ngadu dia sama Nabi, Nabi, bagaimana dengan nadar saya ini? Gimana cara ngasih makan anak jin itu? Gampang, kata Nabi, ada penggantinya. Kamu ikut saya, nanti kalau saya sedang pengajian, ada yang ribut ngobrol, kasihlah dia makan. Itulah anak jin. Kalau emak-emak yang ribut, emaknya jin. Artinya Pak, walaupun berat nadar itu, masih ada penggantinya ternyata. Ngasih makan anak jin itu. Kita adalah umat Islam Pak. Umat Islam itu Allah kasih anugerah bisa bertobat hingga limit akhir. Mukjizat maunah ya Pak buat umat Islam ini satu, umat Islam tidak akan diadab di dunia. Jadi jangan pernah Pak nunjuk orang yang kena musibah di dunia itu adab. Umat muslim ini kalau dia kena musibah, paling banter, paling maksimal hanya penghapus dosa. Jangankan yang berat-berat, pening pala saja itu menghapus dosa 40 hari 40 malam. Makanya kalau bisa Bapak Ibu kita ini pening palanya sebulan sekali lah.
untuk ngapusin dosa. Kalau nggak tahan antum aja mabordrek, nggak apa-apa. Artinya kalaulah sakit kepala saja menghapus dosa, apalagi musibah yang berat-berat. Jadi jangan sekali-kali lisan terucap, duh dia kena azab. Jangan, Pak. Karena musibah yang dialami oleh umat mukmin selama dia masih hidup di dunia hanya penghapus dosa. Itu paling maksimal. Yang paling baiknya adalah sebagai ujian untuk meningkatkan keimanan. Jadi sedemikian rupa. Jadi umat ini tidak akan diazab kecuali di akhirat nanti. Yang kedua, dikasih kesempatan bertaubat hingga limit terakhir. Nabi minta kepada Allah, ya Allah, terimalah taubat umat. Kata Allah, ku terima taubat umatmu Muhammad kalau dia bertobat setahun sebelum ajalnya. Nangis Nabi Bapak Ibu. Kalau itu keputusanmu ya Allah, masuk neraka semua umatku. Ya sudah, kata Allah, pepetin 6 bulan sebelum ajal. Kata Nabi, ya Allah, ada di antara umatku itu yang tobatnya itu sebulan sebelum ajal. Kalau begitu kata Allah, ku terima tobat umatmu kalau mereka bertobat sebulan sebelum ajal. Tapi ada ya Allah umatku itu yang tobat itu seminggu sebelum mati ya Allah. Orang mana? Orang Haji Mena ya Allah. Burung Polri ya. Jangan-jangan ada di sini ya. Baik, kata Allah, ku terima taubat umatmu kalau bertobat seminggu sebelum ajal. Tapi ada ya Allah umatku itu yang tobatnya itu sehari sebelum mati. Hari ini dia tobat, besok mati ya Allah. Ya gara-gara ngedengar saya ceramah malam ini tobat Pak. Besok mati tahunya ya. Kata Allah, ku terima taubat umatmu kalau bertobatnya sehari sebelum ajal. Tapi ya Allah, kata Nabi, aku minta sekali lagi. Ini permintaan terakhir, kata Nabi. Mohon pepetkan lagi. Baik, kata Allah, ini permintaan kamu yang terakhir dan kamu gak boleh nawar lagi, kata Allah. Ku terima tobat umatmu Muhammad selama nyawanya belum sampai di tenggorokan. Oi, nangis Nabi Pak. Saking haru, saking bangganya Nabi pamer. Apa kata Nabi? Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah akan tetap menerima taubat hambanya selama nyawanya belum mendesak-desak di tenggorokan. Terlalu baik Allah yang selama ini kita sembah Pak. Jadi kalau sehari sebelum ajal masih lama itu Pak. Selama nyawa belum sampai di kerongkongan, maka tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Kecuali kalau nyawa sudah sampai di kerongkongan. Artinya sebagai tanda terima kasih kita kepada Allah, jangan tunggu nanti Bapak Ibu. Saat inilah kita memperbaiki diri. Yang berpengaruh untuk orang mati adalah doa dan istighfar. Dalam hadis yang lain, ad-du'a was shadaqah, doa dan sedekah adalah hadiah terbaik untuk orang yang wafat meninggal dunia. Nah, hadis ini kemudian dikomentari oleh Umar bin Khattab. As-shadaqatu ba'da dafni, sedekah yang dikeluarkan setelah penguburan itu kekal pahalanya sampai 3 hari. Sedekah pada hari ketiga kekal pahalanya sampai hari ke-7. Makanya ada 3 hari, ada 7 hari. Sedekah pada hari ke-7 kekal pahalanya sampai hari ke-25. Makanya sumbang saran kalau ada yang meninggal dunia habis 7 hari itu kita selawean dulu. Jangan ke-40 dulu. Selawean dulu. Ya hitung-hitung nambah proyek Ustadz Subhi Asep lah ya. Biar Ustadz Asep nambah proyeknya. Kalau 7 ke 40 kan kejauhan Pak. 7 ke 25. Sedekah pada hari ke 25 akan kekal pahalanya sampai hari ke 40. Sedekah pada hari ke 40 akan kekal pahalanya sampai 100 hari. Sedekah pada hari ke 100 akan kekal pahalanya sampai 1 tahun. Haul pertama. Sedekah pada 1 tahun akan kekal pahalanya sampai 1000 hari. 1000 hari itu 3 tahun kurang. Ini dinukil oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu an mengomentari hadis Nabi tentang doa dan sedekah hadiah untuk orang mati dalam kitab Al-Hawi Lil Fatawi di juz yang kedua halaman 198.
Jadi ada keterangan begini dari Aisyah Ummul Mukminina radhiyallahu anha, kata Aisyah, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki mendatangi Nabi. Lalu kemudian dia berkata, ya Rasulullah, inna ummi matat. Wahai Rasulullah, ibuku mati. Itulah orang Arab, Pak. Orang Arab kalau ngomong mati ya mati. Sama, Pak. Orang Sumatera Jawa kalau ngomong mati ya mati ya, Pak. Orang Jawa yang ada kelas-kelasnya itu meninggal dunia. Sampun sedo ya, Pak. Kemudian apa lagi? Wafat ya. Kalau kecelakaan itu Pak, apa tewas ya Pak ya? Gue enak banget ngomong tewas. Kalau TNI Polri lagi tugas gugur katanya kan begitu. Tapi kalau dalam bahasa budaya bahasa orang Arab satu kalimat yang biasa dipakai. Inna ummi matat. Ibuku mati. Walam tus. Kemarin waktu mati enggak ada pesannya, enggak ada wasiatnya, enggak ada omongan apapun. Wa a'dhunnuha law takallamat tasaddaqat. Cuman aku punya pikir-pikir ya Rasul. Kata orang ini, seandainya ibuku masih bisa ngomong, mungkin dia ingin sekali sedekah. Nah itulah Pak. Semua orang mati yang sudah dikubur, seandainya masih bisa ngomong, dia ingin sedekah. Seandainya dia masih bisa pesan, dia akan sedekah. Seandainya masih bisa WA dari dalam kubur itu Pak. Seandainya masih bisa, mungkin japri dia. Atau setidak-tidaknya komen di grup WhatsApp. Minta disedekahi. Maka kemudian orang ini bertanya kepada Nabi, apa yang fauha in tasaddaqtu anha? Lalu ya Rasul, kalau aku anaknya yang inisiatif dewek, ingin sedekah atas nama ibuku walaupun gak dipesenin, apakah manfaatnya nyampe ke ibu saya? Jawab Nabi, na'am tasaddaq anha, ya, sedekahlah atas nama ibumu. Sahih Al-Bukhari nomor hadis 1388, Sahih Muslim 1004, Sahih muttafaqun alaih. Ini sahih kelas 1 nih Pak. Jadi sedekahan terkait dengan orang yang sudah wafat meninggal dunia itu sahih muttafaqun alaih. Nah yang nanya ini siapa? Namanya Sa'ad. Lalu Sa'ad berkata lagi, ya Rasulullah, ayu sedekati afdol? Apa sedekah yang utama? Sabyul ma, bagikan air minum. Nah, kayak malam ini sudah ada tripanca. Terus apa itu ya Pak? Es itu ya. Nah, drink, bacaan yang gedenya drink doang tuh. Nggak tahu merek lainnya. Silakan Pak, itu pisangnya dimakan. Jeruknya, silakan Bu. Sambil dimakan, sambil santai. Ini sedekahan. Setidak-tidaknya kata Nabi, sedekahan terkait dengan orang meninggal dunia itu hidangkan air minum. Makanya kalau takziahan keluarga sahibul musibah, kalau nggak ada betul air minum jadilah. Kalau nggak kebeli tripanca, air sumur direbus. Campur yang hitam-hitam nggak apa-apa. Oh kopi ya. Ustadz umpama ini ya, mau ngerebus air gas nggak ada umpama. Kemudian kayu bakar nggak ada, gula nggak punya, kopi boro-boro lagi mahal soalnya. Ya sudah, air sumur nggak usah direbus, nggak apa-apa. Tuang di teko, bagikan di gelas. Tapi jangan ngomong-ngomong. Orang nggak mau minum takutnya, takut anyang-anyangan. Pak Cik begitu pulang yasinan langsung masuk angin. Cuman kalau pakai bismillah, segala sesuatu yang dimakan dan diminum pakai bismillah akan menjadi obat. Segala sesuatu yang dimakan tidak pakai bismillah maka akan menjadi racun. Maka mulailah segala aktivitas dengan bismillah agar berkah sampai kepada kita semua. Kalau memang nggak mampu, kata dia ya kalau cuman air minum sanggup. Lebih dari itu apa? Hidangkan makanan. Zaman sekarang masih ada kan yang hidang. Cuman dipikir-pikir mengapa Semende, Komering, Lampung, Mbak, Sumatera ini berhenti ngidang, ganti besek, ikut orang Jawa. Ngapa? Karena kalau ngidang Pak, kita aja yang makan.
Cuman kalau ngebesek, anak di rumah udah nunggu soalnya. Makanya orang Lampung ikut ngebesek juga sekarang itu. Itulah mengapa ada tradisi ngebesek, termasuk tradisi lama. Orang Lampung, apalagi orang Menggala itu Pak, kalau nyai, yai, sidi, siti, akas, tombay, apalagi nyebutnya ya, kalau meninggal dunia nyembelih kebo. Kita ini berhenti nyembelih kebo, nyembelih kambing kalau akas, tombay, yai, nyai meninggal dunia itu karena sudah diharam-haramkan orang. Nah, saya ingin kasih tahu malam ini Bapak Ibu, bagi yang mampu sunnah itu Pak. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dzabaha syata fayaqul fa arsilu biha ila asdiqai Khadijah radhiyallahu anha. Nabi nyembelih kambing gede banget. Lalu kemudian dicacah-cacah, dibagi-bagi, sedekahkan kata Nabi untuk para kerabat tetangga. Ini sedekahan atas Khadijah yang sudah wafat meninggal dunia. Aisyah sampai cemburu. Hadis ini hadis sahih, Sahih Muslim nomor hadis 4464. Jadi nggak usah ragu itu Pak. Kalau mampu kita sedekahkan tuh buat orang tua yang sudah wafat, nyembelih sapi, nyembelih kebo, nyembelih kambing, silakan, ndak apa-apa. Kalau mampu, kalau nggak mampu ya jangan. Itu namanya besar pasak daripada tiang. Saudagar Bogor biar tekor asal kesohor. Kalau kata wong Palembang, kue putu buatan cek gaya, awak buntu banyak gaya. Nah itu yang jangan. Gara-gara tahlilan, oi rumah kegade Bapak Ibu, utang ke bank, utang ke rentenir. Nah itu yang nggak boleh. Kalau ndak mampu betul Pak, namanya hidup susah misalnya, ya sudah, air minum jadilah, nggak masalah. Kita kan minta didoakan sama orang yang ikhlas, tujuannya sedemikian rupa. Itulah mengapa ada rukun kematian. Gunanya rukun kematian itu Bapak Ibu buat mengantisipasi kalau yang meninggal itu sahibul musibahnya orang nggak mampu. Itu setidak-tidaknya membantu mereka. Makanya kita kalau ditarikin iuran rukun kematian nyetor ge. Kadang-kadang orang udah capek keliling, bukannya dikasih mana kena marah. Apa kata dia? Gua ini nyetor terus tapi nggak pernah dapat giliran. Dia kira arisan kali ya bayar. Kalau mau minta giliran ya minta sama malaikat. Malaikat izin dengan Allah tinggal eksekusi. Tujuannya sedemikian rupa. Tapi kalau bagi yang mampu silahkan. Saya pernah ceramah takziah di Padang Cermit. Habis bubar takziah Pak, ada sekitar 10 jamaah balik lagi ke tempat takziah itu. Mulangin besek. Agak tersinggung sahibul musibah. Loh kok besek dipulangi? Dipulangkan, kata yang datang mulangin, takut ketuker kata dia. Ini besek saya atau bukan? Emang apa? Begitu tak buka kata dia, ayam 1 ekor. 1 ekor. Jangan-jangan ini punya Pak Kiainya kata dia. Takut ketuker Pak. Kata yang punya rumah sahibul musibah, memang semua isi beseknya ayam 1 ekor. Mapas Pak. Saya tadi ngitung waktu panitia masukin ke mobil itu 10 di mobil saya Pak. 10 ekor ayamnya ini. Ternyata Bapak Ibu yang punya hajat ini mendoakan orang tuanya memang bos ayam Pak. Kata dia ayam 1 kandang itu nggak usah dijual, kita panen sedekahan atas orang tuanya yang sudah wafat meninggal dunia. Ya boleh-boleh saja, wong dia mampu. Saya pernah ceramah di Pahoman, mantan bupati yang meninggal Pak. Semua yang takziah rame, nah mana mantan bupati. Orang datang rame. Kemudian semua dikasih majmuk sarip terjemahan tebal itu. Kemudian bapak-bapak dikasih tambahan sarung sama sajadah, ibu-ibu kerudung sama telekung. Beseknya double semua Pak. Yang takziah 2, yang mimpin sisilah 3, yang mimpin yasin 4, yang mimpin tahlil 5, yang mimpin doa 6, yang ceramah 7. Ubas itu kan bubar pulang kita. Begitu bubar pulang, di pagar itu keluarganya sudah nunggu Pak. Semua diamplopin, ganti ongkos alasan. Saya ngebatin lagi.
Beuh, kata saya. Yang takziah saja diamplopin, apalagi saya yang ceramah. Kayaknya beda ini kayaknya. Ya artinya Pak, artinya itu mengapa dilakukan? Karena dia mampu. Keluarganya ada, mampu dan tidak maksa. Tidak ngutang, silahkan. Itu berdasarkan kelonggaran. Kalau memang mampu. Artinya memang kebiasaan kita sedekah atas orang yang sudah wafat meninggal dunia itu bukan haram. Hukumnya sunnah bagi yang mampu. Bahkan Nabi menyembelih kambing yang sangat besar untuk sedekah atas istrinya yang sudah wafat meninggal dunia. Kendati pun sedekah itu tidak mesti selalu dalam bentuk besek. Bisa dalam bentuk membacakan surat Yasin. Membaca Yasin buat orang mati itu bukan perintah kiai, bukan perintah ustadz, bukan perintah guru ngaji Bapak Ibu. Tapi membaca Yasin buat orang mati ini perintah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang mengharamkan Yasinan buat orang mati ini Pak, berarti dia mengharamkan Nabi dong. Kalau dia membid'ahkan berarti dia mengharamkan nabinya sendiri, membid'ahkan nabinya sendiri. Nah, Nabi yang bersabda, Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakan Yasin atas yang mati di antara kalian semua. Sunan Ibnu Majah nomor hadis 1448. Sunan Abi Dawud nomor hadis 3121. Musnad Imam Ahmad nomor hadis 19.427 dan disahihkan dalam kitab Sahih Ibnu Hibban oleh Al-Hafiz Ibnu Hibban. Ini mantap nih, kita mengamalkan. Orang mah jojo nggak mau Yasinan, urusan dia. Ya jangan maksa juga Pak. Orang yang nggak yakin jangan dipaksa, karena kalau nggak yakin nggak nyampe. Ini Yasin buat orang mati ini Bapak Ibu nyampe bagi kita yang yakin. Nah, adapun kita antara yakin dan tidak yakin bagi hidup bermasyarakat, yang penting jangan saling menyalahkan. Yang jadi soal itu kita yang demen Yasinan ini dibid'ahkan orang. Mestinya kan begini, yang Yasinan jojong Yasinan, yang nggak suka Yasinan ya nggak apa-apa, emang nggak wajib itu. Jangan saling urusan, ya kayak hidup bertetangga lah. Jangan ngurusin rumah tangga orang, repot kita Pak. Urusin rumah tangga kita dewe. Makanya benar kalau kata orang di pasar itu, laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif akan lebih panjang umur jika dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Ya iyalah, dibacok orang kita Pak, jangan macam-macam. Ya artinya kadang-kadang kita harus pakai logika pasaran itu agar perbedaan di antara kita ini tidak kemudian untuk saling menyalahkan. Saya ngebela Yasinan bukan berarti anti dengan orang yang nggak Yasinan. Yang nggak Yasinan keyakinan masing-masing, tapi jangan mengharamkan apa yang kita amalkan. Nah, kalau Yasin yang 83 ayat kepanjangan, ada yang ringan sekali. Baca Al-Fatihah jadilah. Mengapa Al-Fatihah jadilah? Al-Fatihatu lima quri'at lahu. Al-Fatihah itu kata Nabi tergantung niat yang baca. Fatihah itu bukan cuma rukun sholat dalam sholat Bapak Ibu. Fatihah itu dibacakan Pak buat mengawali aktivitas, bagus. Fatihah dibacakan buat mendoakan orang sakit, bagus. Fatihah dibacakan buat anak kita yang sedang tes ASN atau masuk Polri, bagus. Al-Fatihah dibacakan buat anak kita agar betah mondoknya, bagus.